Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salatan wa salaman ala rasulih. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, pemirsa Tribuners rahimani wa rahimakumullah dimanapun saudaraku sekalian berada. Alhamdulillah kita telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bulan yang penuh rahmat, yakni bulan Ramadan. Di hari yang kedua ini semoga saja semakin bertambah iman kita, semakin berkah umur kita, semakin solih amaliyah kita, semakin diterima seluruh kegiatan amal ibadah kita. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang makna puasa dan manfaat puasa. Makna puasa secara bahasa asyamu junnah. Puasa adalah sebagai perisai. Masya Allah, Allah menjadikan asyamu junnah sebagai perisai yang menghalangi kita dari api neraka. Juga kita merasakan banyak hal ketika kita sedang mengamalkan amalan-amalan ibadah puasa, yakni kita betul-betul merasakan bahwa diri kita sangatlah lemah tanpa adanya suplai makanan, suplai minuman ke dalam tubuh kita. Baru hitungan jam, baru hitungan hari, betapa lemahnya kita. Dari situ kita mendapatkan sebuah hikmah bahwa Ramadan ini Allah ingin mengajarkan melalui puasa, Allah ingin melemahkan kita dari sisi fisik supaya masuk ke dalam alam pikiran kita bahwa masih banyak orang-orang yang belum seberuntung kita. Setiap hari masih menghadapi kesulitan makan, kesulitan minum, sehingga muncullah jiwa sosial, jiwa empati dan simpati kepada sesama manusia, wabil khusus sesama kaum beriman, kaum muslimin, sehingga ada dorongan kuat untuk kita senantiasa memikirkan mereka dengan cara berbagi kebahagiaan dengan mereka. Nah, inilah salah satu di antara makna puasa. Juga benteng dari kesombongan, supaya kita dijauhkan dari sikap tamak, keserakahan, sikap serakah yang bisa merusak jiwa kesolihan sosial kita, jiwa ketidakpedulian dengan sesama, jiwa yang rakus, jiwa yang khawatir tidak kebagian, jiwa yang senantiasa mengeluh, berkeluh kesah. Inilah yang ingin dicapai dari ibadah Ramadan kita. Makna puasa menghalangi kita dari hawa nafsu yang bisa merusak keimanan kita. Betapa banyak manusia yang terjerumus dalam dalam lembah kemaksiatan, dalam lembah keangkara murkaan, karena memang menuruti hawa nafsunya. Inna nafsal amaratu bisu. Sesungguhnya
hawa nafsu itu senantiasa cenderung kepada keburukan. Dengan berpuasa, kita bisa menjadi lebih terkendali. Dengan Ramadan, dengan berpuasa, kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menaklukkan sebagian dari hawa nafsu kita. Bukan untuk menghilangkannya, tetapi untuk mengendalikannya. Kemudian, puasa bisa membentuk jiwa dan karakter kita sebagai pribadi-pribadi yang memiliki empati, sifat-sifat dermawan, ya, sifat kepedulian. Ini yang barangkali di era zaman modern mulai terkikis. Betapa banyak sifat dan sikap individualis. Dengan berpuasa Ramadan, kita diharapkan tumbuh karakteristik kesolehan sosial kita. Sebagaimana tujuan agama yang sesungguhnya dalam teori Al-Ma'un, dalam surat Al-Ma'un, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama, yakni orang-orang yang menghardik anak yatim dan orang-orang yang tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin. Orang-orang yang tidak memiliki kepedulian sosial dalam surat ini dianggap sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Tentu sangat efektif sekali. Tarbiyah Ramadan melalui puasa akan menjadikan kita orang-orang yang lebih bisa peduli lagi kepada anak yatim dan fakir miskin. Lantas, dari makna-makna puasa, kita akan mendapatkan manfaat puasa. Sebagaimana kita ketahui bersama, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Derajat takwa menjadi harapan bagi orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal ibadah puasa Ramadan. Ini merupakan manfaat puncak. Derajat ketakwaan merupakan derajat tertinggi di dalam Islam. Dan salah satunya bisa diupayakan dengan berpuasa Ramadan. Inilah manfaat yang sangat besar. Pada jiwa yang takwalah terdapat keikhlasan. Pada jiwa yang takwalah terdapat ketawaduan. Pada jiwa yang takwalah terdapat sifat-sifat akhlakul karimah, akhlakul azimah di berbagai macam sendi kehidupan keislaman kita. Tentu Islam adalah agama yang komprehensif. Agama yang ketika kita telaah dari segala disiplin ilmu pengetahuan, dari religiusitasnya, dari spiritualitasnya, dari materialitasnya, dari sosialnya, dari hukum keduniawiahnya, hukum kesehatan dan kedokteran, maka seluruh aspek tadi bisa memiliki ruang manfaat-manfaat yang kita ambil dari ibadah-ibadah mahdoh yang kita amalkan. Dari perintah Allah kepada kita supaya berpuasa, juga kita mendapatkan manfaat bahwa tubuh kita butuh istirahat. Metabolisme tubuh kita membutuhkan waktu untuk istirahat. Bahkan menurut sebagian asar, meskipun derajatnya mauquf, sumu tasihu, berpuasalah kalian, kalian akan sehat. Kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dari sini, dari sisi medis dan kesehatan, ketika lambung kita kosong,
maka tubuh kita akan memakan sel-sel tubuh yang sudah mati. Dari situ akan terjadi sebuah rehabilitasi, pembaruan sistem imun akan tumbuh, dan berbagai macam lagi banyak manfaat secara kesehatan yang bisa kita rasakan. Juga manfaat spiritual yang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa puasa merupakan anak tangga yang bisa mencapai derajat ketakwaan. Juga manfaat yang lain, manfaat sosial. Puasa kita menahan diri dari sesuatu yang halal. Yang halal saja kita kendalikan, apalagi yang haram. Kita tidak boleh makan, bukan berarti kita tidak punya makanan. Kita tidak boleh minum, bukan berarti tidak ada yang diminum. Tetapi inilah supaya kita lebih simpatik dan empati kepada orang-orang mustad'afin, orang-orang yang lemah, dan di antara harta yang kita miliki terdapat bagian untuk mereka. Ketika kita bisa meminimalisir konsumsi makanan di bulan Ramadan, diharapkan hasil dari yang bisa kita minimalisir tadi, kita bagikan kepada saudara kita sesama muslim yang lebih membutuhkan, yang lebih bisa memanfaatkan harta-harta karena mereka memang adalah orang-orang yang Allah batasi kemampuannya. Jamaah Tribuners rahimani wa rahimakumullah, dalam kajian singkat ini saya berwasiat buat saya sendiri, kita semuanya, marilah kita senantiasa menjadikan puasa ini sebagai ibadah yang sangat banyak manfaatnya, sehingga memotivasi kita untuk mengembangkan hal-hal positif dampak dari ibadah puasa kita. Ibadah puasa yang berimbas kepada banyak hal, di antaranya kita mendapatkan manfaat kesehatan tubuh, kita bisa berbagi dan menjalin kehangatan, keharmonisan sosial, juga kita bisa mencapai derajat ketakwaan. Juga tidak lupa saya mengingatkan diri saya sendiri, kita semuanya, bahwa ibadah puasa bukan hanya satu-satunya ibadah yang ada di bulan Ramadan. Ada qiyamul lail, ada ibadah tilawah Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya. Marilah kita manfaatkan, kita maksimalkan selagi Allah masih memberikan kepada kita kemampuan. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Semoga saja tausiah singkat ini memberikan manfaat buat saya pribadi, kita semuanya. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.